bersama-sama, dan apalagi hari ini kita mau beribadah bersama. Kalau gitu, sebelum kita memulai ibadah, Miss Glo ajak kita semua untuk lipat tangannya, tutup matanya karena kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini, karena sepanjang malam Tuhan izinkan kami untuk beristirahat, dan pagi hari ini Bapa, kami diizinkan untuk bangun pagi dan sama-sama akan memulai ibadah pada hari ini. Sebelum kami memulai untuk pembelajaran hari ini, Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, beri kami kekuatan, sukacita, sehingga kami setelah ibadah ini bisa menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami semua berdoa. Amin. Oke, sekarang Miss ajak kita semua angkat suara kita dan kita pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya, dengan semangat. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Wow, pujian yang sangat luar biasa ya. Semoga di pagi hari ini anak-anak juga bersinar seperti matahari. Ya, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, Miss Glo ajak kita semua untuk sama-sama nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengan semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, aku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Miss Dia. Kalau gitu, kita panggil sama-sama yuk, Miss Dia. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Alkitabnya disiapkan ya. Silakan dibuka dulu di Keluaran 15. Ayat nantinya adalah ayat yang kedua. Sudah menemukan semuanya? Baik, kalau begitu kita akan
berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan ya. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kembali Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Nya kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan membaca ya. Ini di pasal yang ke-15. Jadi Keluaran 15 itu dalam perikop nyanyian Musa dan Israel. Dan nanti anak-anak bisa membaca keseluruhan ayat ya, ayat pertama sampai 21. Hari ini kita akan membaca dari Keluaran pasal 15 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelumnya Miss Dia mau tanya ya. Setiap bulan Agustus sebelum ada wabah corona ini, biasanya setiap bulan Agustus kita merayakan apa ya? Merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Nah, di dalam rangkaian itu biasanya di setiap kota itu diadakan pawai. Siapa yang suka nonton pawai kalau 17-an? Nah, suka ya? Karena apa? Karena bagus-bagus. Ada keterampilan, ada penampilan kesenian dari berbagai daerah ya. Ada reog, ada tari-tarian, dan ada drum band ya. Nah, pasti di situ juga banyak sekali orang yang tidak hanya anak kecil saja kan? Pasti ada orang tua, anak-anak, dan mereka juga tidak hanya diam saja, mereka juga melihat, kemudian juga mengomentari penampilan dari peserta pawai itu. Nah, anak yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini Miss Dia akan bercerita tentang berkat Tuhan yang telah diberikan kepada bangsa Israel. Kejadiannya itu lama sekali. Nah, itu adalah peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Israel. Yaitu apa? Jadi pada waktu itu Musa menuntut bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Kenapa ya kok bangsa Israel dibawa keluar Musa? Karena di Mesir bangsa Israel ini menjadi budak. Tahu nggak sih budak itu apa ya? Yaitu orang yang disuruh bekerja tetapi tidak mendapatkan upah, ataupun mendapatkan upah tapi itu sangat sedikit sekali. Nah, karena belas kasihan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan melalui Musa, maka bangsa Israel berhasil keluar dari tanah Mesir. Tetapi apakah mereka itu bersuka cita? Nah, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan selalu memelihara mereka. Ketika siang, ada tiang awan yang menaungi mereka dari panas terik. Tiang awan juga yang menentukan di mana mereka berkemah. Kalau malam, ada tiang api yang menerangi jalan mereka ketika mereka berjalan di padang gurun. Kalau panas-panas sekali, kalau malam dingin-dingin sekali. Kasih Tuhan sungguh luar biasa pada bangsa Israel ini. Walaupun bangsa Israel ini suka mengeluh. Nah, anak-anak, Tuhan tidak pernah melepaskan
Tuhan selalu memelihara bangsa Israel, makanan, minuman, atau apapun yang dibutuhkan bangsa itu. Nah, apakah bangsa Mesir merelakan mereka keluar begitu saja? Ternyata tidak. Setelah Fir'aun berpikir berulang-ulang, dia menyesal. Waduh, kenapa ya? Kok aku mengizinkan Musa untuk membawa bangsa Israel yang sudah turun-temurun menjadi budakku? Nah, akhirnya dengan kemarahan, Fir'aun memerintahkan prajurit-prajuritnya ini untuk mengejar bangsa Israel. Pokoknya mereka harus ditangkap dan harus kembali. Nah, seperti itu ya. Kira-kira kalau anak-anak mau ditangkap gitu, takut nggak ya? Nah, hal itu sama yang dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka takut, mereka gentar, dan bahkan mereka menyesal. Mereka marah kepada Musa. Musa, kenapa kamu membawa kami keluar dari bangsa Mesir hanya untuk dikejar oleh mereka, hanya untuk mati di tangan mereka? Lebih baik kami di tanah Mesir. Lebih baik kami membuat bata, mencari jerami untuk ternak, daripada kami harus keluar dari tanah Mesir dikejar-kejar. Tetapi Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Nah, pada waktu itu mereka akan melintasi laut Teberau. Nah, bagaimana kita melewati ini ya? Sedangkan tentara Mesir itu ada di belakang mereka mengejar. Wah, takut ya. Ayo cepetan, ini gimana kita harus menyeberangi laut ini? Nah, kemudian Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengangkat tongkatnya di laut itu, sehingga laut itu menjadi terbelah dua, sehingga ada terlihat dataran yang kering. Akhirnya bangsa Israel melewati itu semua, satu persatu semuanya. Ketika hampir semuanya melewati itu, prajurit dari Mesir sudah mulai mendekat. Betapa takutnya mereka, betapa khawatirnya mereka bila mereka tertangkap. Bagaimana nanti kalau aku tertangkap? Nah, tetapi tadi di awal dia sudah bercerita ya kalau ada tiang awan. Nah, karena tiang awan ini, jadi mereka menutupi mata hati dari tentara Mesir, sehingga mereka tidak melihat orang-orang Israel yang sedang menyeberang. Tertutup semua, tidak terlihat. Wah, kemana ya orang Israel ini kok tidak terlihat? Padahal itu ada di depan mereka. Mereka sedang menyeberangi laut Teberau. Nah, anak-anak, saya akan tunjukkan gambar ya. Ini adalah laut Teberau yang terbelah menjadi dua sehingga bangsa Israel bisa melaluinya. Nah, kemudian setelah bangsa Israel sudah sampai di seberang, maka Musa kembali mengangkat tongkatnya sehingga air laut itu menutup kembali dan menenggelamkan prajurit-prajurit tentara-tentara Mesir yang mengejar mereka. Wah, luar biasa sekali ya kasih karunia Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan sangat sayang sehingga mereka tidak tertangkap oleh bangsa Mesir. Nah, karena itu Musa dan bangsa Israel mereka menaikkan puji-pujiannya
yang terdapat di Keluaran 15 tadi ayat 1 sampai 21. Mereka bersukacita, bergembira karena kasih setia Tuhan kepada mereka. Nah, anak-anak yang terkasih, demikian pula kita. Tuhan sangat baik pada kita. Tuhan rela turun ke dunia hanya untuk menembus dosa kita, manusia yang berdosa. Jadi, jangan lupa kita harus mengucapkan syukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana nih caranya mengucapkan syukur pada Tuhan? Banyak hal yang bisa anak-anak lakukan. Contohnya, di masa pandemi ini kan nggak bisa sekolah ya, nggak bisa ketemu langsung teman, nggak bisa ketemu langsung guru. Tetapi anak-anak tetap semangat belajarnya, selalu mengikuti opening pada pagi hari dan closing. Siapa yang rajin ikut opening di pagi hari? Bagus ya, pertahankan terus. Anak-anak harus taat walaupun belajar di rumah. Kemudian juga harus nurut sama orang tua. Kalau ada pekerjaan rumah atau PR yang diberikan oleh Miss dan Mister belum dikerjakan, kalau disuruh orang tuanya tidak boleh bersungut-sungut ya. Nanti aja Miss, capek aku. Nah, harus semangat belajarnya. Karena Miss dan Mister di sekolah ini juga semangat mempersiapkan pembelajaran untuk anak-anak yang ada di rumah. Nah, banyak sekali kasih karunia Tuhan pada kita. Jadi, kembali lagi ya, jangan lupa kita untuk selalu mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari. Nah, ibadah kita telah selesai. Maka dari itu, sebelum kita menutupnya dalam doa, Miss Go ajak kembali kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan izinkan kami ibadah, Tuhan izinkan kami bernyanyi, Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Telah selesailah ibadah kami Bapa. Kiranya setelah kami mengikuti ibadah ini, kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan sekarang kami akan melanjutkan pelajaran kami. Tetap Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, hikmat, kepandaian, dan kepintaran buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami semua berdoa. Amin. Oke, ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.